Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat pimpinan BPKRI, pejabat struktural BPKRI, pejabat fungsional BPKRI, pengurus Masjid Baitul Hasib, Bapak Ibu, keluarga besar Baitul Hasib yang dimuliakan Allah. Seperti biasa, mengawali kaji kita, marilah dengan seksama kita manjatkan doa. Semoga Bapak Ibu yang hadir, seluruh keluarga besar BPK selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada keluarga kita yang sedang sakit, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya. Menghantarkan doa itu, marilah kita bacakan lebih dahulu Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi, waftah alaina abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin, wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus keluarga besar BPKRI wa bil khusus keluarga besar Baitul Hasib BPKRI min afatid dunya wal akhirah, wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna washfi mardana wa sahih asadana wa qawi a'malana wahdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, siang ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahan di Masjid Baitul Hasib yang kita hormati. Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi beserta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak dan Ibu di tengah kesibukan yang begitu padat masih hadir di Masjid Baitul Hasib. Saya berdoa kepada Allah semoga semua yang hadir beserta keluarga Allah masukkan ke dalam syurganya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kurang dari 2 pekan kita semua akan menyongsong bulan agung penuh berkah. Kata Rasulullah, syahrun azimun mubarakun, bulan yang agung karena di dalamnya diturunkan permulaan bulan itu dengan Al-Quran. Yang kedua, penuh berkah karena banyak sekali kebaikan yang bisa kita raih ketika masuk bulan itu. Nah, menghantarkan Bapak Ibu untuk bisa lebih efektif melaksanakan ibadah Ramadan, meskipun setiap tahun kita berRamadan, saya ingin menyajikan satu kajian sederhana yang bertumpu pada kitab fikih saum, katanya. Seperti apa pentingnya Ramadan, katanya. Kita lihat sekarang. Kata Rasulullah, asyamu junnatun minan nar. Puasa itu, kata Rasul, adalah tameng dari api neraka. Siapa orang ingin selamat dari api neraka, pilihannya adalah puasa. Karena puasa adalah ikhtiar rohani kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Sementara hawa nafsu adalah salah satu sebab kenapa orang masuk neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ada hadis Bukhari Muslim. Hadis ini menyebutkan man shoma yauman fi sabilillah. Siapa yang berpuasa 1 hari saja karena Allah, zahzahullahu anhu anin nar bisab'ina kharifan. Siapa orang berpuasa 1 hari saja karena Allah, dilakukan dengan tulus karena Allah, orang itu dijauhkan dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun.
Orang BPK tiap hari ngitung ya. Kalau satu hari Bapak dijauhkan di neraka 70 tahun, kalau sebulan. Kalau setiap Ramadan kita puasa. Terima kasih Pak Nyoman yang ada di tengah kita. Semoga Allah memberkahi Pak Nyoman. Kalau satu bulan, kalau tiap tahun, sudah bisa dipastikan orang yang berpuasa selamat dari api neraka. Ada hadis lagi mengatakan, da'watus sha'im inda fitrihi la yujab. Doanya orang yang berpuasa ketika berbuka puasa tidak ditolak Allah. Jadi ini momentum mahal. Begitu azan maghrib, silakan Bapak berbuka puasa dan jangan lupa ketika itu Bapak berdoa. Doa yang standar sudah kenal ya. Allahumma lakas sumtu dan seterusnya. Tapi Bapak boleh berdoa yang lain. Minta sehat, minta berkah, minta sukses, minta macam-macam. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Hadis Bukhari Muslim menyebutkan bahwa di hari kiamat ada satu pintu menuju surga disebut Babur Rayyan. Pintu Rayyan. La yadkhuluha illa shaimun, kata Nabi. Tidak akan masuk ke dalam surga melalui pintu itu kecuali orang yang di bulan Ramadan puasa. Jadi kepada bapak dan ibu yang puasa di bulan Ramadan akan diberikan privilegi. Pintu khusus buat mereka berpuasa disebut Babur Rayyan. Dan begitu bapak dan ibu masuk di pintu itu, malaikat menyambut dengan gegap gempita dengan doa. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat buat Anda, karena Anda telah bersabar dengan puasa Anda selama ini. Sabar bahasa agama, kalau bahasa operasionalnya, ulet, tegar, tahan uji, tahan banting, tidak mudah menyerah, tidak gampang mengeluh. Orang yang mentalnya kayak begini, mental yang bagus. Ya mudah menyerah, ulet dia dalam bekerja, tangguh dia dalam menjalankan sesuatu. Yang begini ini balasannya nggak tanggung-tanggung, surga. Dan puasa membiasakan kita untuk tegar, katanya, ulet dan tahan uji. Kita lihat sekarang, apa sih faedahnya puasa? Kenapa kita puasa diwajibkan? Kenapa Allah mewajibkan kita puasa? Ada dua ayat yang secara eksplisit menyebut. Enggak Pak, suan Pak. Membicarakan tentang kewajiban puasa. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahasanya bahasa informatif. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian. Tapi kalau melihat dari sudut normatif, ya, yang betul perintah puasa itu surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa yang hadir di bulan Ramadan, tidak sedang bepergian, tidak sedang dalam keadaan sakit, falyasumhu, maka wajib bagi orang itu berpuasa. Kalau melihat struktur kalimatnya, ini kata kerja perintah, fi'il amr. Dari situlah sebetulnya kita diwajibkan puasa. Pertanyaannya, kenapa kita diwajibkan puasa? Ternyata puasa itu kalau kita kaji dengan lebih teliti lagi, manfaatnya buat kita, faedahnya buat kita, untungnya buat kita. Mari kita coba simak. Yang pertama, secara fisiologis, secara ilmu fa'al, puasa membawa orang yang puasa sehat. Hadis Muslim. Sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, niscaya kalian sehat. Kadang-kadang muncul pertanyaan, apa kaitan sehat dengan puasa? Apa urusannya puasa dengan sehat? Tentu sehat fisik ya. Antara lain, satu, ketika kita berpuasa, puasa membuat usus menjadi bersih. Yang kalau tidak puasa selalu ada isinya, minum, makanan, macam-macam, ngemil, gitu.
Bersihnya usus akan memberikan kesempatan pada usus besar untuk istirahat. Setelah 24 jam dipakai gitu, untuk mengerus makanan. Yang kedua, memperbagus sistem pencernaan makanan. Makanan menjadi bagus ketika orang berpuasa. Sistemnya pencernaan. Memperbagus sistem metabolisme tubuh. Ini semua mengarahkan kita pada hidup sehat. Membersihkan badan dari berbagai kelebihan dan endapan. Fadalat, ya, kelebihan. Makanan yang berlebih itu kemudian menjadi lemak. Karena puasa, perutnya kosong, dibakar ya, untuk mendapatkan energi. Akibatnya apa? Lemak menjadi tidak berlebihan. Yang berikutnya, puasa itu bisa mengurangi tekanan kegemukan. Masalah dihadapi oleh sejumlah besar orang Amerika Serikat dan Eropa, obesitas. Karena mereka makmur, makan semaunya, kapan aja boleh makan, semua bisa dimakan, akhirnya gemuk. Obesitas itu akan punya pengaruh munculnya berbagai macam risiko penyakit. Penyakit jantung, gula darah, kolesterol tinggi, asam urat, dan lain-lain. Jadi, puasa adalah jawaban atas masalah global yang dihadapi masyarakat agar tidak obesitas. Kesimpulannya, puasa bikin sehat. Dan itu buat kita, bukan buat Allah. Jadi Allah nyuruh puasa itu buat kita. Manfaatnya buat kita. Dan puasa mampu menekan berbagai macam risiko penyakit lain. Kolesterol, asam urat, asam lambung, dan lain-lain. Faktanya di lapangan, teman-teman atau kita yang pernah sakit asam lambung, begitu puasa, sembuh. Nggak kembung lagi, nggak sedawa lagi, nggak gelegean lagi. Kenapa? Puasa membuat kita jadi sehat. Sehat penting. Bapak bisa bayangkan, uang banyak, pangkat tinggi, rumah mewah, mobil bagus, tanah lega, sakit. Dia nggak bisa menikmati hidup. Tapi meskipun kayak sekarang, kita sehat, kita bisa menikmati hidup. Kalau begitu, Allah tahu banget kebutuhan yang kita butuhkan itulah sehat. Karenanya Allah puasa. Baik, kita lihat lagi. Puasa itu punya faedah secara psikologis. Kalau dalam bahasa Arab, min jihatir ruhiyah. Puasa melatih orang untuk terbiasa hidup tabah, tegar dalam menghadapi kesulitan. Dari waktu ke waktu, dari jam ke jam kita menahan tidak makan, itu akan membuat orang menjadi terlatih biasa, tidak emosional, tidak gampang marah, mampu menekan emosinya. Ada orang Barat, orang Belanda yang nulis tentang kaitan puasa dengan kesehatan mental. Kata orang itu, ketika Anda berpuasa, katanya, di otak belakang ini terbentuk sistem sel saraf penahan. Kalau pakai bahasa Belanda, remsenuwen, sistem sel saraf penahan. Kalau itu dilakukan secara teratur sebulan, dan setiap tahun kita melakukan itu dengan baik, itu remsenuwen itu, sistem sel saraf penahan itu akan efektif ngerem, nahan. Kalau kita mau berbuat salah, direm. Kalau kita mau berbuat dosa, direm, ditahan. Itu bagus banget. Bagus sekali, indah sekali. Kalau kita sengaja buat, nggak bisa. Cara Allah membangun sistem organ, sistem saraf penahan yang begitu baik. Yang kedua, kalau kita puasa secara psikologis, min jihatir ruhiyah, akan membiasakan hidup cermat. Bekerja di BPK penting cermat. Cermat, teliti, hati-hati dalam berhitung, dalam memeriksa, dalam macam-macam. Itu akan menghasilkan langkah yang efektif
yang terarah, yang selamat, jauh dari kesalahan. Apa misalnya? Seperti Bapak tahu, para filosof Yunani misalnya, Aristoteles, Socrates, Pythagoras, Plato, itu kalau pengen mendapatkan pemikiran yang cemerlang, puasa dulu ya. Puasa lama, dia mendapatkan kecemerlangan pikiran itu. Kalau gitu, puasa bagus banget, melatih orang untuk hidup cermat. Bukan cuma cermat, pandai bersyukur. Mana buktinya puasa bikin orang bersyukur? Orang kaya ketika puasa lapar, orang tidak kaya pun ketika puasa lapar. Si kaya ketika puasa lapar, dia merasakan deritanya hidup menjadi orang lapar. Dia mikir, boleh jadi saudara-saudara saya fakir miskin itu laparnya bukan cuma Ramadan, setiap hari dalam 1 tahun. Kalau gitu, saya termasuk diuntungkan Allah, diberkahi Allah. Saya kalau begitu pengen berbagi. Muncul empati, berbagi kepada sesama. Itu sebabnya ada hadis sahih, afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Seutama-utama sedekah itulah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada manfaat dan faedah yang ketiga. Faedah secara sosiologis, ilmu sosial. Puasa kalau dilakukan dengan baik, mengikuti kaedah-kaedah yang diajarkan Allah dan Rasulnya, kan melatih orang untuk hidup dalam keteraturan. Teratur. Bapak lihat, kalau orang puasa Ramadan, buka puasa buka semua, makan satu makan semua, nggak makan satu nggak makan semua, teratur, rapi. Masyarakat juga kelihatan teratur. Kalau nggak puasa, nggak teratur, ada yang makan, ada yang jalan, ada yang ini, itu. Keteraturan itu dibangun karena suasana keagamaan yang bagus. Ada kebersamaan. Orang kaya ketika lapar, ketika puasa lapar. Orang tidak kaya pun ketika puasa lapar. Ada kebersamaan. Muncul keinginan untuk bersatu, bersaudara. Sama-sama lapar. Sama-sama prihatin. Apalagi katanya, hubul adl wal musawah kalau bahasa Arab. Ini terjemah bahasa Arab, ada kitabnya. Orang kalau puasa dia cinta keadilan, cinta persamaan. Nggak ada kelas-kelas sosial katanya. Sama apa? Sama-sama lapar. Nggak ada strata sosial. Semua sama di hadapan Allah. Nah, suasana sama ini akan menghasilkan kebersamaan dan kepersatuan, persaudaraan. Kita sama-sama sedang beribadah, kita bersaudara. Merealisasikan kasih sayang kepada sesama, ya nolong orang, bantu orang, berbagi kepada sesama. Dan yang keempat, menjaga masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan dan kerusakan. Apa urusannya kejahatan, kerusakan dengan puasa? Kalau orang puasa, nggak mungkin dia mencuri, nggak mau dia mencuri, nggak mau dia nyolong, apalagi korupsi. Kenapa? Dia tahu Allah lihat dia, Allah dengar dia, Allah tahu dia. Kalau gitu gimana? Puasa efektif menekan tingkat kejahatan. Itu sebabnya puasa ini syariat yang tidak dihapus, tidak dimansuh. Orang dulu puasa, orang sekarang ini juga puasa. Kenapa? Karena kemaslahatannya itu sangat-sangat diharapkan bisa berkembang di masyarakat. Bapak Ibu dimuliakan Allah, gampangnya gini, Bapak di rumah sendirian, istri pergi ke pasar, anak-anak ikut ke pasar, sopir ikut ke pasar. Kita sendirian di rumah. Di rumah ada kulkas, di kulkas ada cake, ada sirup, ada buah, ada macam-macam. Kalau kita cicipin, bisa aja. Tapi karena kita puasa, kita sadar Allah lihat kita, Allah dengar kita, nggak mau kita. Padahal peluang untuk begitu terbuka. Apa artinya?
ada dalam ilmu tasawuf muraqabah. Kalau orang muraqabah semuanya, meskipun peluang berbuat jahat itu terbuka, nggak mau dia. Kesempatan untuk berbuat yang tidak baik terbuka, dia nggak mau. Kenapa? Allah lihat saya, Allah tahu saya, Allah dengar saya. Dan itu akan menghasilkan tanggung jawab dari hidup, jujur. Baik, ini kalau boleh dibilang ini tafsir ilmi, tafsir bil ilmi ayat la'allakum tattaqun 183. Nah, sebagai sebuah ibadat tentu ada syaratnya. Yang ngaji fikih tentu ada syaratnya. Dia muslim. Kalau bukan muslim nggak puasa karena dia nggak wajib. Kalau muslim wajib puasa. Hadis Ahmad dan Abu Dawud. Yang kedua, akil, berakal, tidak gila. Kalau akalnya waras, wajib puasa. Yang ketiga, baligh, cukup umur. Gimana bisa mengetahui dia cukup umur? Ada tanda-tanda fisik yang bisa kita jadikan pegangan. Kalau wanita, anak wanita haid. Kalau anak sudah menstruasi, dia sudah akil, sudah balik. Kalau balik, sudah wajib puasa. Kalau perempuan, kalau laki-laki gimana? Biasanya anak laki-laki itu ditanda dengan mimpi, ihtilam. Biasanya anak kalau mimpi nggak cerita sama ayahnya, nggak cerita sama ibunya, dia cerita sama temennya. Lalu gimana kita tahu anak kita sudah balik atau belum? Bisa diketahui dari caranya dia berperilaku, suaranya suara ngebas, ya. Senang, sudah mulai senang dandan. Kalau ngeliat perempuan udah mulai senang, gitu. Udah tanda-tanda balik. Dan yang keempat, puasa diwajibkan kalau orang itu mampu berpuasa, sehat. Kalau sakit boleh tidak puasa, ganti nanti ketika sudah sehat. Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa rukun puasa? Ini sebenarnya sudah tahu ya, tapi nggak apa-apa. Saya mesti ceritain. Yang pertama, niat. Para ulama ahli fikih mengatakan mahallun niat fil qalb, tempatnya niat di hati, katanya. Fatalafudhu sunnah, melafalkan itu sunnah. Dan kapan melafalkan niat itu? Malam sebelum puasa dilaksanakan. Kenapa? Karena ada hadis Tirmizi. Dalam hadis Tirmizi dikatakan man lam yabiti siyamin al-lail fala siyamalah. Siapa tidak berniat puasa di malam bulan Ramadan, besoknya tidak dianggap puasa. Itu sebabnya bisa dimengerti kenapa misalnya di banyak masjid di Jakarta atau di tempat lain, setelah habis tarawih rame-rame baca nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadisana lillahi ta'ala. Ada orang bilang saya nggak perlu baca itu, boleh nggak? Kalau Anda merasa cukup yakin dengan dalam hati, sudah. Gitu. Tapi kalau Anda nggak yakin, bagus dong diikrarkan. Dulu masih ingat kali barangkali Bapak, zaman Orde Lama. Ya. Pindah-pindah ke Orde Baru. Setiap hari Senin ada kebulatan tekad. Ikrar kebulatan, mesti dicatatkan. Saya Pancasilais. Gitu. Untuk apa? Untuk memastikan. Gitu. Karena gitu, niat itu yang mesti dilafalkan. Sunnahnya. Apa bedanya puasa wajib dengan puasa sunnah? Kalau puasa sunnah niatnya boleh mendadak. Hadis Muslim. Nabi Muhammad pernah pagi-pagi nanya sama istrinya, hal min to'am katanya. Apa ada makanan yang bisa dimakan pagi ini? Kata Siti Aisyah, lah, nggak ada ya Rasulullah katanya. Nggak ada yang bisa dimakan katanya. Artinya nggak ada makanan. Apa kata Nabi? Idzan inni shaim ilal masa. Kalau gitu saya puasa sampai nanti sore. Jadi berdasarkan hadis ini, puasa sunnah boleh mendadak. Senin, Kamis, 13, 14, 15. Selama Bapak belum sarapan, belum makan apa-apa. Misalnya sekarang hari Senin, Bapak kemudian sholat subuh. Subuh Bapak ingat, oh ini hari Senin nih.
Ah, saya mau puasa, boleh, niat aja, mendadak. Gitu. Tapi kalau puasa wajib, mesti dimulai pada malam harinya, lebih manageable. Gitu ya. Yang ketiga, rukun puasa adalah menahan diri, imsak. Di Indonesia, kalau Bapak buka internet ya, atau aplikasi Muslim Pro atau The Voice of Islam, mesti ada imsak jam sekian, subuh jam segitu, zuhur jam segini. Gitu. Mulai kapan ada imsak itu? Ada hadis riwayatkan Bukhari Muslim. Nabi Muhammad itu bukan cuma buka puasa bersama. Nabi Muhammad sahur bersama dengan sahabat. Ketika Nabi sahur bersama para sahabat, yang nggak ikut sahur nanya, berapa jarak antara Nabi selesai sahur dengan azan? Terus dijawab oleh sahabat ini, yang ikut sahur ini, qadr khamsina ayah, sekitar baca Quran 50 ayat. Kenapa bilang begitu? Karena dulu belum ada arloji, belum ada jam, belum ada waker kayak sekarang. Kira-kira baca Quran 50 ayat. Nah, hadis Bukhari Muslim ini kemudian dijadikan pedoman untuk menentukan kapan imsak itu. Kalau baca Yasin 83 ayat, itu 15 menit misalnya, maka 50 ayat diperkirakan diduga kuat 10 menit. Baca tartil. Itu sebabnya kita lihat sebelum azan subuh ada imsak 10 menit. Apa artinya? Imsak menahan diri. Begitu sudah masuk imsak, stop makan, minum, dan bersebadan. Buat apa? Buat melakukan persiapan-persiapan efektif agar puasa itu bagus dan melaksanakan subuh berjamaah. Wudhu, bersih-bersih, 10 menit, menuju ke masjid, dan lain-lain. Bapak dan sekalian, memperhatikan waktunya sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Bagaimana kalau situasi seperti sekarang banyak awan yang begitu tebal, sehingga kita nggak tahu ini udah maghrib belum? Gitu. Sepertinya sih di Indonesia sekarang sudah tidak lagi kesulitan. Kenapa? Sudah ada arloji, sudah ada jadwal waktu sholat, sudah ada internet, sudah ada masjid terdekat. Gitu. Jadi mesti diputuskan, begitu mendengar azan, maka berakhirlah waktu puasa kita. Baik, ini ayatnya sudah kita singgung tadi. Ini kenapa kita disuruh sahur, kita bangun malam, supaya kita dekat dengan Allah. Padahal Allah sudah dekat dengan kita. Apa yang sunnah waktu puasa? Saya ada kesulitannya. Kalau ikutin ritmenya sini, jam 1 kurang seperempat baru mulai pengajian. Padahal dibatasi jam 1. Kalau saya ngomong terus, ini melanggar aturan ini. Kalau nggak ngomong terus, katanya baru ngomong 2 kecap sudah berhenti. Bagaimana tuh? Saya dibilang pelit. Tergantung pada Pak ya. Saya gunakan 5 menit lagi ya. Apa yang bagus waktu puasa? Ta'jilul fitr, menyegerakan buka puasa. Apa artinya? Bukannya belum azan maghrib sudah buka, bukan. Menyegerakan buka puasa artinya amal yang paling pas dilakukan begitu azan maghrib buka puasa. Ada sahabat tanya, ya Rasulullah, mana yang mesti saya lakukan ketika azan itu dilantunkan waktu maghrib? Buka puasa atau sholat maghrib? Kata Nabi, aftir wasalli. Buka puasa dulu, baru sholat. Nah karena itu maka ada ta'jilul fitr, menyegerakan buka puasa. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi, buka puasa ngikutin Nabi. Berbuka puasa dengan rutop. Rutop kurma yang masih ada tangkainya, warnanya kuning coklat-coklatan gitu. Kalau nggak ada rutop, kurma, tamar, coklat kehitam-hitaman, sudah empuk.
Kalau nggak ada kurma, nggak ada rutop, katanya hasawatin min ma'in, dengan air yang manis. Orang Indonesia memaknai hadis ini bikin kolak. Kalau buka puasa kalau nggak pakai kolak nggak afdal katanya. Kan ada di sini. Kolak ya, bukan kolak ya. Yang ketiga, berdoa ketika buka puasa, hadis Abu Daud. Bagus banget. Sampai sahur. Kadang-kadang orang suka, saya pernah ditanya, ada ilmuwan dari lulusan Prancis, Paris, ya. Doktor ahli ekonomi dari Prancis. Kenapa sih katanya orang Islam puasa disuruh sahur segala? Bukan nih sahur itu ngerepotin orang, katanya. Bikin ngantuk kalau kerja. Oh, saya bilang sahur itu ada maksudnya. Di mana maksudnya? Nabi mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, katanya. Karena di dalam sahur itu ada berkahnya. Ditanya, apa berkahnya? Waktu sahur itu waktu yang mustajab. Mana dalilnya? Hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Nabi yang ditanya sahabat, doa asma, kapan doa sangat didengar oleh Allah? Kata sahabat, Nabi bilang sulusul lail al-akhir, sepertiga malam terakhir. Kapan sepertiga malam yang terakhir persisnya? Kata Nabi, waktu sahur, waktu sahur. Jadi kenapa kita disuruh bangun sahur? Allah sayang kepada kita. Manfaatkan waktu sahur untuk berdoa. Karena doa di waktu itu mustajab. Bukan makannya. Kenapa? Karena ternyata Nabi kalau sahur cuman kadang makan sayur, makan buah, gitu. Kadang cuma minum susu, sahur udah. Ada orang sahur 2 piring setengah. Oh tanya, kok banyak orang makan sahur? Ya jatah makan siang dimakan sekarang. Jadi keliru paham. Baik, yang terakhir, makan sahur yang paling bagus ditakhirkan. Jadi kalau misalnya sekarang subuh 4.37, imsak 4.27, yang paling bagus sahur jam 4, 45 menit. Gitu. Setelah selesai sahur, siap-siap berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Ada orang sahur jam 11. Kemudiannya kenapa jam 11 sudah makan? Ya sekalian sahur aja lah, daripada repot bangun jam 3, jam 4. Jam 11 bukan sahur, mindo. Jadi sahur mesti ngikutin Nabi. Hadis Ahmad, takhir, mengakhirkan makan sahur. Masih ada nih, masih banyak slide-nya, tapi apa yang haram, apa yang makruh, apa yang dibolehkan, apa yang dimaafkan, gitu, apa yang dianjurkan, gitu, waktu Ramadan. Sayang waktunya sudah lebih dari 10-15 menit. Kita ketemu kapan lagi ya? Gitu. Kita baca doa saja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an. Allahumma balighna Ramadan salimin ghanimin farihin makbulin mustabshirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima a'taitana wa yassir lana umurana wahdina subul salam. Rabbana taqabbal du'ana wa yassir lana umurana wahdina subul salam. Waftah lana, keluarga besar BPKRI, abwaaba fadlika wa judika wa karamika wa izzatika wa jalalika wa haibatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Selamat berprestasi, Allah memberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.